Sebelum saya memulai khotbah, berikanlah senyum terbaik kepada orang yang ada di samping kanan dan di samping kiri kita, supaya kita dengar khotbah itu dengan perasaan damai, karena Roh Kudus telah turun ke dalam hati umat Palasari, bukan roh kuda yang turunnya. Jadi saudara-saudaraku yang terkasih, seperti yang sudah dikatakan dalam kata pengantar tadi, Pentakosta yang berarti hari yang ke-50 berasal dari bahasa Yunani. Jadi Pentakosta merupakan perayaan besar di mana pencurahan Roh Kudus atas gereja yang menandai kelahiran gereja itu sendiri dan awal dari karya pemberitaan Injil ke seluruh dunia. Jadi Roh Kudus datang kepada kita sekalian untuk memberikan semangat, memberikan suatu hal yang baik di dalam kehidupan kita, sehingga kita bisa mewartakan kabar sukacita yang telah Tuhan Yesus berikan kepada kita. Roh Kudus yang berarti penolong, kalau bahasa Yunaninya namanya Parakletos, di mana ia senantiasa menolong kita dalam segala hal yang sudah kita alami di dalam kehidupan kita, dalam segala pergumulan hidup kita, entah itu suatu pergumulan yang baik ataupun suatu pergumulan yang membuat kita seakan hancur karena satu dua peristiwa yang bisa membuat kita tidak mau atau malas untuk bangkit lagi. Jadi kehadiran Roh Kudus, kedatangan Roh Kudus merupakan suatu lambang kasih Tuhan, di mana ia sebagai penolong, di mana ia sebagai penghibur, di mana ia juga sebagai pembantu kita dalam karya-karya, membantu kita dalam karya-karya yang kita lakukan kepada sesama. Saudara-saudariku, Roh Kudus itu tidak hanya menyertai, tetapi tinggal di dalam hati orang yang percaya kepada Tuhan. Jadi Roh Kudus hanya tinggal kepada mereka yang percaya. Seperti Yesus katakan, apabila kamu mengasihi aku, maka kamu akan menuruti firman-Ku. Tetapi apabila kamu tidak mengasihi aku, kamu tidak akan menuruti firman-Ku. Perkataan Yesus jelas sekali untuk kita. Apabila kita tidak mengasihi Tuhan, maka Roh Kudus pun yang menjadi daya gerak di dalam hati kita, yang menjadi semangat kita untuk menjalani kehidupan kita, tidak akan datang kepada kita. Karena kita tidak mengasihi Tuhan, karena kita tidak percaya dengan segala sesuatu yang telah Tuhan berikan, yang telah Tuhan katakan dalam firman-Nya di dalam kitab suci. Karena tanpa Roh Kudus, kita terkadang lupa akan suatu kebenaran di dalam kehidupan kita. Jadi saudara-saudariku yang terkasih, tolong resapi kehadiran Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Bukan hanya resapi bagaimana kita merasakan suatu hal-hal yang baik yang kita dapatkan di dalam kehidupan kita, tetapi bagaimana karya Tuhan yang senantiasa memberikan kita daya semangat, mendorong kita, menuntun kita kepada jalan-jalan yang benar. Oleh karena itu, kasih kepada Tuhan dinyatakan melalui ketaatan kepada firman, ketaatan kepada segala perintah-perintah Tuhan, dan juga ketaatan kepada iman yang kita miliki. Bukan hanya sekedar kewajiban, tapi respon kasih yang bisa kita tunjukkan. Jadi hari raya Pentakosta ini bukan hanya sekedar perayaan. Kita datang ke sini, kita berdoa, mohon Tuhan, tuntut Tuhan supaya kabulkan permohonan kita, supaya dapat hosti yang sudah berubah jadi tubuh Kristus, lalu pulang. Sampai pulang kita mulai caci maki, sesama suami istri mulai baku marah, orang tua dengan anak mulai tidak akur, marah, hasil akhir anaknya bawa motor pergi keluar. Jadi bagaimana ketaatan kita yang kita miliki di dalam kehidupan kita terhadap respon
atas kasih Tuhan, yaitu Roh Kudus yang ada di dalam hati kita, harus kita tunjukkan juga di dalam kehidupan kita. Jadi bukan hanya sekedar kewajiban semata yang kita lakukan tanpa kita sadari, kewajiban yang selalu membuat kita tanpa juga meresapi apa makna dari dalam diri kita. Tetapi bagaimana saudara-saudariku, kita diajak untuk bisa meminta Roh Kudus membimbing kita kepada jalan yang benar. Saya punya kisah ketika saya SD. Jadi jarak dari rumah saya itu 3 km. Jalannya tanjak terus ke arah namanya daerah Paye, nama daerah sekolah saya. Jadi karena saya malas naik angkutan umum, saya iseng sudah cari jalan pintas. Saya berangkat jam 4 pagi dengan senter. Takut-takut juga, ngeri-ngeri sedap. Apalagi dibilang di lorong dekat, di gang dekat rumah saya itu yang mau ke arah ke sumur itu dibilang ada leak bara di situ. Saya juga takut-takut juga, masih kecil. Jadi ya, saya memberanikan diri. Saya masuk pemukiman Islam, orang-orang Muslim, tanjakan, dan saya harus melewati sawah-sawah. Kalau jalan di sawah tidak ada penunjuk arah, jadi saya percaya saja. Saya yakin bahwa Tuhan akan membimbing saya. Jadi saya lihat arah mata angin, oh saya punya apa namanya, sekolah ini di arah utara, berarti saya harus ke arah utara terus, jangan kemana-mana lagi. Jadi saya jalan di sawah-sawah, saya lepas sepatu, kaki lumpur semua, percuma mandi pagi, keringat lagi. Hasil akhir saya ketemu dengan sungai, ternyata itu sungai di belakang sekolah saya. Akhirnya saya lewati sungai, walaupun nggak bisa berenang, melalung. Lempar dulu tasnya ke sebelah, untungnya tasnya nyampe di sebelah. Kalau misalkan hanyut, berarti saya tidak sekolah sudah. Jadi semua baju semua lempar ke sana. Akhirnya saya berenang gitu, pegangan di batu-batu, takut hanyut, masih kecil. Hasil akhir sampai juga di sekolah. Walaupun baju ada basah-basah, celana basah, dikira ngompol sama teman-teman. Tetapi itu suatu pengalaman bagi saya yang menurut saya itu menjadi suatu tanda bahwa Tuhan memberikan arah. Tuhan, apabila kita percaya kepada semua firman Tuhan, apabila kita percaya bahwa Tuhan akan menolong kita, jadi pasti kita akan sampai pada di dalam titik finish kehidupan kita. Oleh karena itu, saudara-saudaraku yang terkasih, mintalah bimbingan Roh Kudus dalam segala hal, bukan hanya dalam urusan rohani, tetapi dalam segala hal. Dalam segala hal ini berarti dalam segala usaha, kerja keras, yang bertani, yang jual biji kakao, biji coklat yang harganya mulai turun. Udah berapa? 90.000 ya? 90.000, 91.000 dari 120. Tersenyumlah. Siapa tahu nanti setelah ini naik lagi harganya. Jadi bagaimana kita harus meminta bimbingan Roh Kudus supaya kita mendapatkan hasil yang baik di dalam kehidupan kita, bukan hanya karya rohani, bukan hanya urusan rohani, doa-doa kita kepada Tuhan, perayaan Ekaristi, tetapi bagaimana dalam segala hal di dalam kehidupan kita sehingga membuahkan hasil yang baik, sehingga kita dapat membangun kehidupan doa dan juga pembacaan firman yang baik dalam karya kita kepada sesama. Oleh karena itu, saudara-saudaraku yang terkasih, marilah di dalam kehidupan kita menjadi pribadi yang mengenal Roh Kudus, pribadi yang senantiasa memberikan dampak baik di dalam kehidupan kita, bukan hanya bisa bergosip, bukan hanya bisa marah, bukan hanya bisa egois, bukan hanya bisa mementingkan diri ataupun mengejek orang lain, tetapi bagaimana dalam karya Roh Kudus ini kita membimbing, turut menuntun teman-teman kita, saudara-saudara kita yang mungkin sudah salah jalannya. Kita tuntun kepada jalan yang terbaik yang diberikan Tuhan lewat perantaraan Roh Kudus yang senantiasa memberikan semangat di dalam hati kita. Seperti biasa, ada pantun yang saya siapkan. Bunyinya seperti ini. Api unggun menyala terang, di lereng bukit ramai berseri.
Roh Kudus datang bagaikan terang, membakar hati jadi berani. Bunga mekar karena sinar mentari, tumbuh subur di tanah yang rela. Bila hati terbuka setiap hari, Roh Kudus pun bekerja dengan kuasanya. Semoga Tuhan memberkati.